Jadi kalau dengar kata gereja yang pertama kali muncul di kepala lu itu apa? Jadi merasa kalau gereja itu asik. Awalnya Awalnya itu asik. karena di situ aku belum memahami apa ya, filosofi gereja itu seperti apa, terus keimanan di dalam gereja itu seperti apa. Aku tahunya tuh terjun pelayanan, main musik udah. Aku udah kecewa dengan sikap gereja. Sikap gereja yang, sorry ya bang, aku sebutnya agak rasis. Jadi gereja itu sebenarnya tempat yang nyaman seharusnya untuk orang beribadah. Terlepas dari kita berdosa atau tidaknya, sebenarnya itu tempat kita bisa menampung emosi kita ke Tuhan gitu. Tapi kenapa di tempat itu justru malah menjadi tempat orang-orang yang rasis? Jadi ada kejadian gini bang, aku punya Ini pisang paling terenak yang pernah ada, men. Jadi abang mau makan dulu nih? Hah? Makan dulu? Santai. Sambil aja nih. Sambil aja ya. Agama apa nih? Kalau aku bilang Buddha nggak percaya bang. Kita kemarin pelayanan sama bang. Masih nanya bang. Enggak, siapa tahu kan tiba-tiba pindah. Siapa tahu karena tekanan hidup atau pasangan hidup. Biasa kan yang bikin orang pindah kepercayaan itu karena tekanan hidup. Ya. Sama pasangan hidup. Aduh. Tanya nggak sih bang? Aku nggak akan menjual Tuhan untuk manusia. Oh gitu ya. Udah tahu nggak seiman, tapi mau sekuat apapun lah bang. Jadi apa pesan lu buat teman-teman yang suka doa yang beda seiman nih? Pesan aku bang. Jangan jual keselamatanmu demi sesuatu yang tidak pasti. Waduh. Ini belum mulai aja udah gini ya. Jangan apa tadi? Jangan jual keselamatanmu demi sesuatu yang tidak pasti. Karena manusia itu dinamis bang, berubah-ubah. Tidak pasti, hanya keselamatan itu yang pasti. Wow. Dan tentunya dalam Tuhan Yesus Kristus. Pendeta kali nih. Ini kayaknya anak. Umur lu berapa sekarang? Aku tanya dulu. 21 bang. 21. Itu lu dapat pemahaman itu dari mana yang kayak gini nih? Aku sebenarnya termasuk dewasa dini sih bang. Serius bang. SMP itu kerjaku merenung bang. Iya, SMP itu kerjaku merenung. Karena kan jujur keluarga aku agak kurang gitu bang. Agak sering apa ya? Di rumah tuh konflik lah. Bapak. Jadi papa mama sering apa? Konflik dulu pas kecil. Sampai SMP. SMA tapi udah enggak sih. Oh, jadi itu yang bikin lo kemudian duduk dan bertapa lah. Iya. Jadi kadang-kadang kawan-kawannya kan nanya, "Bel kok kenapa?" gitu kan. Depan kelas sering nongkrong sendiri gitu kan. Kalau diajak main nggak mau. Nah itu juga mau gue tanyain. Kayak kemarin kita pelayanan sama-sama, lu mojok sendiri. Kenapa tuh? Lagi merenungin apa? Ada ya bang? Gak bercanda. Gak inget serius. Gak ada bercanda gitu. Lain dah pikun. Oh, jadi Fufafa itu lo ya? Kok jauh kali bang? Soalnya kemarin aku lihat Aiman sama ini Ferry Irwandi lagi bahas diskusi talk. Oh yang itu, ya. Jadi kan mereka ada ngomongin Fufafa kan. Ada nama Gibran juga wakil presiden. Makanya tapi kan nggak jelas sih itu. Makanya aku curiga jangan-jangan kau Fufafanya ini. Kenapa abang bisa berpikir seperti itu? Hah? Kenapa abang bisa berpikir seperti itu? Biasa orang-orang yang merenung. Bang, merenung sama pelangak itu beda loh bang. Aduh, ngopi dulu bang. Bahaya ini. Pulang selamat ya. Langap loh. Kok kayak pernah dengar kata-kata itu ya? Pahit. Apa? Kopinya tuh Kehidupan ini bang. negara ini gimana? Pahit nggak? Wah, saking pahitnya sampai tidak terdeskripsikan lagi sih bang. Oke lah. Karena kita bukan anak politik, kita tinggalkan itu dulu ya. Skip bang. Aku takut dia soalnya. Iya, kita ngomongin gereja aja. Karena lu kan rajin pelayanan juga. Waduh. Jadi kalau dengar kata gereja yang pertama kali muncul di kepala lu itu apa? Gereja bang. Tempat yang fun kah atau tempat yang ngebosanin atau gimana tuh?
awalnya karena gereja kan aku mulainya tuh dari pelayanan tuh Bang. Langsung pelayanan. Jadi merasa kalau gereja itu asik. Awalnya gereja itu asik karena di situ aku belum memahami apa ya, filosofi gereja itu seperti apa, terus keimanan di dalam gereja itu seperti apa. Aku tahunya tuh terjun pelayanan, main musik udah. Main musik dapat amplop. Oh enggak, kalau itu enggak. Gereja tuh enggak. Gereja tuh enggak. Maaf Ibu. Harus cut ini. Agak seram nih, agak terus. Apa tadi Bang? Oke, tapi pandangan lu sendiri soal habis pelayaran kasih amplop itu gimana? Menurut lu kaget kan, Mbak? Oke, kaget. Kaget, Bang. Karena kan pelayanan itu kan dari Tuhan dan untuk Tuhan. Jadi talenta aku bermain musik ini kan memang jujur aku minta sama Tuhan, Bang. Pas SD itu. Jadi aku belajar musik cuma 2 minggu, Bang. Aku langsung lancar main gitar. Gara-gara amplop itu? Bukan. Oh, okay. Bukan, karena aku minta sama Tuhan, Bang. Oh, minta talentanya sama terus Tuhan. Terus aku bilang gini sama Tuhan. Ini serius nih, Bang. Tuhan, aku minta talenta bermain musik. Karena kan aku jujur awalnya iri, Bang, ya teman. Nah, kok bisa dia? Aku nggak bisa gitu. Aku minta. Terus aku bilang sama Tuhan, kalau misalkan Tuhan kasih, aku janji aku bakal melayani di gereja. Dan habis itu aku nunjukin kan apa yang udah aku bisa ke gereja, dan gereja pakai, Bang. Itu selama dari SMP sampai SMA, atau nggak pernah nyentuh amplop gitu. Dan memang aku nggak minta, dan gereja juga tidak kasih itu. Kalau kasih? Mungkin. Mungkin aku balikin lagi ke gereja gitu, Bang. Aduh, Abang nih. Oh iya, di SMA aku baru ingat. SMA tuh aku udah layani 1 gereja lagi, Bang. Oh ya, berarti 3 lah. 3, tapi itu cuma 3 tahun aku layani. Karena kan SMA kelas 10 sampai kelas 12 tuh. Itu gerejanya hari Jumat, Bang. Itu memang untuk anak-anak sekolah SMA 4 aja. Jadi aku sering melayani di situ musik. Dan aku bagian kerohanian. Oh, oke. Dapat amplop nggak? Kenapa dari tadi itu terus bertanya, Bang? Pengen memastikan aja. Tidak. Oh, murni lah ya. Bisa nggak sebut merek gitu ya? Abang nggak bilang. Oh ya udah. Sensor aja. Ya. Nah, gitu bisa tuh. Gitu. Oke, siap lah. Siap. Jadi oke lah. Jadi kalau kembali ke pertanyaan awal, jadi kalau dengar kata gereja yang muncul di kepala lo itu fun. Awalnya. Ya, namun setelah aku pelajari apa ya, Bang? Pelajari apa namanya? Keimanan ya. Soal keimanan. Ya. Aku malah merasa gereja ini seperti kandang. Kandang. Oke. Kenapa? Karena kenapa harus ke gereja gitu? Sementara kan hubungan kita kan dengan Tuhan tuh vertikal. Oh. Dengan Tuhan itu vertikal. Dan di Alkitab juga, aku nggak tahu ya, Bang, ayat pastinya aku nggak tahu. Tidak ada kata yang benar-benar mewajibkan kita harus ke gereja. Seperti umat sebelah kan, Bang, wajib sholat. Lima waktu. Kita tidak ada kata kamu harus ke gereja. Memang ada di 10 perintah Allah kan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Tapi di situ tidak dikatakan bahwa kamu harus ke gereja pada hari Sabat. Oh. Nah, jadi menurut aku, Bang, kan kalau kata gereja ini kan mewakili orangnya sebenarnya. Jadi cukup 2-3 orang berkumpul di suatu tempat dan memuji Tuhan. Menurut aku sih itu udah cukup. Udah cukup untuk beribadah. Nah, itu pandangan aku, Bang, soal gereja. Karena di gereja yang aku rasakan saat ini, Bang, aku nggak bermaksud mendiskreditkan orang-orang di sana, cuman aku pribadi ngerasa kurang aja. Aku nggak bisa bilang bilang aku rasa kurang gitu ya. Makanya aku bilang sekarang udah boring. Oh, jadi gereja itu udah nggak ini ya, udah boring gitu ya. Karena mungkin dari aku pribadi sih, Bang, sebenarnya. Masalah pribadi pula. Makanya aku jadi memandang gereja tuh jadi kurang. Apa punya kepahitan khusus dengan gereja nggak nih? Kebaca ya, Bang. Biasanya gini, Bang, orang-orang yang keluar dengan gini-gini. Ya. Aku contohin ya, kita sebelum ke situ. Anak yang tadinya tidak pandai berpuisi, tapi kalau dia punya masalah percintaan, tiba-tiba yang tadinya tak bisa berpuisi bisa jadi puitis sekali. Anak yang tadinya tidak jadi filsuf nih, karena dia punya masalah tertentu, langsung keluar ide-ide brilian tuh. Nah itu biasa aku lihat
fakta lapangan begitu. Makanya tadi aku lihat, ini anak wise sekali gitu. Jangan-jangan ada something wrong gitu kan. Jadi oke, langsung pada ini nih. Apa masalahnya? Masalahnya bang, Nggak usah ini, balik lagi. Kalau misalkan pernah sakit hati dengan satu gereja, tidak usah sebut merek. Cuman kita hanya pengen dengerin isi problemnya. Kalaupun sama seseorang, tidak usah sebut nama. Kita cuma pengen tahu apa yang kamu rasakan di situ. Oke. Jadi jujur sebenarnya aku tuh, ini mungkin kejadiannya setahun yang lalu ya, atau 2 tahun yang lalu. Aku udah kecewa dengan sikap gereja. Sikap gereja yang, sorry ya bang, aku sebutnya agak rasis. Agak rasis. Jadi gereja itu sebenarnya tempat yang nyaman seharusnya untuk orang beribadah. Terlepas dari kita berdosa atau tidaknya, sebenarnya itu tempat kita bisa menampung emosi kita ke Tuhan gitu. Tapi kenapa di tempat itu justru malah menjadi tempat orang-orang yang rasis. Jadi ada kejadian gini bang, aku punya dia itu sudah cukup lama melayani di tempat, terus dia disingkirkan secara tidak terhormat oleh orang baru. Hanya karena dia tidak satu ras dengan pemimpin gereja, dia disingkirkan secara tidak terhormat. Karena kebetulan orang baru ini satu ras dengan pemimpin gereja tersebut. Nah, tanpa memandang kualitas daripada dua variabel yang dibuang dan yang dimasukkan, dia dengan gampangnya membuang orang yang menurut saya berkualitas, yaitu masukkan orang baru yang menurut saya tidak kompeten di bidang itu. Memang dia secara gelar mereka sama, secara gelarnya S2 cuman nggak tahu ya, mungkin karena faktor pengalaman ya, umur ya. Orang baru ini lebih muda, orang lamanya jelas lebih tua nih bang. Orang baru masuk, menurut saya dia tidak dewasa secara iman. Secara iman dia tidak dewasa. Mungkin memang secara teori dan retorika dia sangat handal tuh bang. Bahkan lebih handal daripada ini. Cuman secara moral saya jujur aja kurang respect. Kurang respect. Moralnya kurang bagus. Kurang bagus bang. Dan aku rasa dia tuh perlu pendewasaan sudah. Untuk bisa menggantikan posisi yang sebenarnya dia belum capable untuk itu. Aku kecewa sih dengan sikap pemimpin-pemimpin di sana itu yang terlalu menyepelekan ya, hanya karena tidak satu ras. Itu kenapa ada orang-orang seperti itu di gereja? Siap. Jadi itu yang salah satu yang bikin seorang Yobel ini. Tapi nama lu keren loh, Alkitabiah lo itu Yobel. Iya, Imamat 25. Artinya apa tuh? Tahun pembebasan loh. Atau gini, aku berandai-andai lah ini ya. Mencoba cocokologi. Siap. Yabel tak artinya tahun pembebasan. Tapi di dalam spiritual journey atau perjalanan rohaninya kamu menemukan kayak tadi contoh ada kasus rasis. Itu satu, mungkin ada contoh lain. Nanti jangan-jangan kamu ini memang dihadirkan Tuhan untuk membawa pembebasan bagi orang-orang yang terbelenggu oleh rasa sakit hati karena rasisme, bagi orang-orang yang tidak mau lagi datang ke gereja karena diperlakukan dengan tidak adil, bagi orang-orang yang merasa datang ke gereja tapi dihakimi. Jangan-jangan lu dipanggil buat itu. Itu aku kurang tahu sih bang. Karena nama lu kan Yobel, pembebas. Ya cocok lagi ya bang ini. Jangan-jangan. Ya kan. Kalau tahu nggak bisa jawab apa sih bang. Ya gitu ya. Tapi kayaknya tadi emosional banget lu ya, sampai kayaknya masih, jadi itu belum terlepas sampai hari ini. Karena belum terselesaikan bang. Orang-orangnya masih di situ. Masih di situ. Jadi menurut seorang Yobel nih, gereja yang ideal bagi anak-anak Gen Z atau bagi seorang Yobel sendiri itu seperti apa? Gereja yang ideal ya bang? Bukan dari euforianya bang, tapi dari gimana cara gereja itu bisa bikin anak-anak Gen Z yang suka party ini bisa merasakan keintiman dengan Tuhan bang. Lewat euforianya? Tidak harus. Dan aku malah merasa gereja ini harus punya satu
sistem yang bikin anak-anak ini bisa membedakan mana kita harus mana kita euforia, mana kita dengan Tuhan. Itu harus berbeda bang, menurut aku ya. Ini menurut aku nih. Karena kalau kita satukan euforia itu dengan penyembahan kepada Tuhan, menurut aku itu lebih ke memuaskan manusia, bukan memuaskan Tuhan. Karena di Alkitab juga tidak pernah bilang ibadahmu itu harus yang tidak jenuh, ya kan? Tuhan juga nggak pernah bilang soal itu. Dia kan bilangnya ibadah itu harus khusyuk. Umat sebelah aja paham. Kan gitu bang. Jadi apa berarti harus pindah gengsi Kristen pindah umat sebelah apa gimana? Kan, maksud aku kita boleh lah melihat gitu. Melihat, wah umat sebelah kepada Tuhannya seperti ini, sehormat itu mereka kepada Tuhannya. Masa kita ke Tuhan ketawa-ketawa? Masa kita sama Tuhan tuh teriak-teriak? Ya harusnya yang khusyuk gitu ya, yang itu sistem yang lu harapkan. Iya. Dan memang ini pernyataan sangat tidak disukai oleh teman-teman saya semuanya. Kenapa? Karena mereka bilang so asik. Lu so asik bang. So iya lu ya. Ya asik. Oke. Ya asik. Nah, itu sampai di situ dulu ya. Jadi buat seorang Yombel ini gereja harus punya semacam sistem baru. Kalau istilah kita reformasi ulang sistem gitu ya. Supaya menciptakan satu ibadah yang khusyuk gitu ya. Mungkin bukan reformasi sih bang, lebih kembali kepada sistem yang sebelumnya. Emang sistem sebelumnya gimana? Terstruktur dan rapi gitu ya. Rapi. Jadi ini jelas nih. Dan orang-orang yang ditugaskan pada saat itu benar-benar sudah disiapkan, bukan asal tembak nih gitu istilahnya. Misalnya nggak ada pemain, pemain gitu. Itu sekarang kayak gitu bang budaya. Lu termasuk yang mana, ditembak datang atau? Saya dua-duanya bang. Terus gimana sistemnya berjalan kalau lu pun termasuk ikut di? Kalau saya tuh karena misalkan kan saya kan ngatur jadwal juga nih bang di gereja saya untuk bagian remaja pemuda. Jadi kan kadang remaja pemuda ini tidak selalu ready nih bang. Udah aku jadwalin kan. Misalnya si A buat ini, si B buat ini. Kadang-kadang mereka H-2 atau H-1 mendadak nggak bisa. Jadi kan aku mau nggak mau harus calling cari yang lain. Cari orang dan itu mendadak jadinya. Dan tidak ada, jadi persiapannya tidak matang. Begitu. Jadi antisipasi gimana? Saran lo atau langkah lo yang lo lakukan untuk mengantisipasi hal itu gimana? Pertama bang, pastinya hati. Karena kalau memang kita gini lah, kita tuh tidak ada, kalau misalkan kayak cowok cewek ini kan istilahnya gak ada kata sibuk, yang ada itu prioritas. Nah seperti itu bang. Kayak orang pacaran kan, dia bisa singkirkan waktu main buat teman hanya untuk pacarnya. Kenapa tidak untuk Tuhan? Gitu bang. Jadi kan kalau kita harus sudah keep nih hari Sabtu, berarti apapun selain itu cancel. Hari Sabtu khususkan itu. Harus di jam itu, di jam ibadah itu. Jadi tidak ada alasan untuk tidak. Itu lu udah edukasikan ke tim lu belum? Sebenarnya udah bang. Sebenarnya udah. Berapa kali? Dua kali lah. Aku bilang 2 kali lah. 2 kali. Dan itu belum aku umumkan secara umum ya bang. Aku masih ke one by one gitu. Jadi misalkan aku ketemu si ini, aku kasih tahu soal itu. Ketemu ini, aku kasih tahu soal itu. Yang terlibat pelayanan satu tim denganku, aku kasih tahu soal itu bang. Kalau bisa khususkan lah. Jadi nggak ada, kan kadang sering ada kesalahan teknis juga bang. Gara-gara ini sering ada kesalahan teknis kadang. Jadi aku nasihatin soal itu. Sambil supaya abis ini kita syuting nih. Harus nih, ini makanlah pisang dulu. Jadi gini, aku tuh jadi ingat pengalaman dulu pelayanan. Jadi kan kadang ini problemnya gini. Misalnya kita ini udah memikirkan satu ide yang bagus atau satu solusi yang bagus terhadap masalah yang kita temukan dalam pelayanan. Nah, kadang kelemahan kita adalah kita pikir apa yang ada di kepala kita ini sudah ada di kepala tim kita. Dengan kita berpikir, kita ngobrolin satu kali, kita berharap mereka sudah mengikuti itu. Tetapi percayalah bahwa tidak semua orang itu punya pemikiran yang sama kayak kita. Ada yang lama banget untuk memahami itu. Ada yang perlu diberitahu berulang-ulang.
Jadi kayak misalkan tadi lo udah punya pemikiran bahwa kalian ke pacar, kalian luangkan waktu. Masa ke pelayanan kok tidak luangkan waktu? Harusnya lebih. Itu kan bagus kan, idenya bagus. Cuman belum tentu mereka semua yang tim kita ini ya satu antara setuju dan tidak, antara dia berpikir ke situ apa enggak. Nah, makanya ini nih harus disampaikan berulang kali. Nah, biasanya sih yang biasa aku lakukan dulu adalah lakukan pertemuan secara khusus atau kayak ngajak ngopi kayak begini, kita ngomongin terus. Jadi ini jadinya core value kita, nilai kita nih. Iya. Nah, selalu bilang ini, utamakan Tuhan, ngobrol. Jadi benar-benar ini barang nih, apa yang ada di kepalaku ini harus betul-betul udah sampai di kepala tim. Nah, kadang sih kelemahannya itu kita, jadi gini, di dalam teori kepemimpinan, salah satu kelemahannya itu adalah di komunikasi. Komunikasi dalam artian ini, apa yang ada di kepala kita ini, percayalah bahwa tidak 100% ada di kepala orang lain yang kita mau pimpin, yang mau kita arahkan. Nah, bagaimana caranya? Caranya lo harus memindahkan apa yang di kepala lo ini kayak orangnya nih. Nah, cara memindahkannya itu bagaimana? Tidak bisa sekali ngomong, tapi harus berkali-kali. Nah, kadang nih kayak gini misalkan, apa yang ada di kepala kita ini, coba kita tuangkan dalam tulisan. Belum tentu mirip sama apa yang di sini sama apa yang kita tulis. Betul nggak? Nah, bayangin kita sendiri ke tangan kita untuk tulis aja masih ada perbedaan. Bagaimana lu harapkan itu ke orang lain dia bisa terima itu? Problemnya itu di situ. Nah, makanya gini, kenapa kadang gereja punya visi yang bagus, punya tujuan yang bagus, tetapi kok nggak nyampe-nyampe? Salah satu problemnya itu tadi, di komunikasi itu. Kurang dikomunikasikan dengan baik. Makanya visi itu, bahwa sebagus apapun, kalau tidak bisa dimendaratkan kepada anggota-anggotanya, ya visi itu hanya sebagai satu slogan yang kelihatannya bagus, wow, tapi tidak bisa diaplikasikan. Tidak bisa diaplikasikan. Pajangan aja. Nah, bagaimana itu tadi itu harus di apa namanya tuh, sampai di apa, orang-orang yang kita pimpin atau anggota-anggota kita. Itu sih. Itu satu. Yang kedua, masalah kedua tuh yang aku lihat itu, Bang, aku suka kalau lu pernah tahu buku, salah satu buku yang sangat bagus, aku rekomendasi kalau lu mau bacalah. Judulnya Atomic Habit. Yang tulis James Clear. Satu kalimat yang menurutku bagus banget. Dia bilang gini, you do not rise to the level of your goal, but you fall to the level of your system. Maksudnya gini, lu nggak bisa berjalan lebih jauh karena goal tujuan lu, tapi lu akan jatuh karena sistem yang lu buat. Jadi yang bikin kita untuk melangkah lebih jauh itu bukan karena visi bagus, tujuannya bagus. Bukan berarti itu nggak perlu. Cuman kadang yang bikin kita nggak capek visi goal kita itu karena apa? Sistem yang kita buat tiap hari. Gimana tuh? Sistem itu bicara tentang apa sih? Kayak contohnya lu di apa tuh sekarang, perusahaan apa nih? Admin. E-commerce. Oke, aku mau tanya. Di perusahaan kalian punya visi nggak? Ada. Untuk mencapai visi itu apa yang harus dilakukan? Tentunya ada step by step, kan ada rundown. Ada rundown. Selain rundown juga bagaimana menciptakan lingkungan atmosfer ya, briefing sih, Bang. Ya, lebih kayak meeting segala macam. Nah, itu bagian dari sistem. Jadi kalau sistem itu tidak dibentuk, dibangun, ya itu tadi, mau visinya sebagus apapun, Bang, mau tujuannya sebagus apapun, Bang, ya nggak bisa, nggak akan nyampe. Kalaupun capek, kalaupun orang akan berjalan, tapi apa itu? Orang-orang yang bekerja di tim ini jadi capek karena sistemnya tidak memadai. Itu kayak lu maksain mesin motor pakai dorong mobil. Iya. Tidak sesuai kapasitas. Tidak sesuai. Oke, itu
yang aku dapat. Oke, mari aku lihat dulu apa hal berikut yang mau kutanyakan nih. Oke, ini menarik nih. Menurut lu pindah gereja itu boleh apa enggak? Sebagai Genshin. Menarik. Aku pribadi setuju aja sih bang. Cuman aku setuju tapi aku nggak bisa ngelakuin. Wow, kenapa tuh? Nah, karena di gereja asalku aku udah dikasih tanggung jawab gitu. Dan menurut aku tuh tanggung jawab ya harus aku selesaikan. Mungkin aku bisa pindah kalau misalkan tanggung jawab itu sudah habis masa periodenya dan aku konsultasikan dengan pemimpin-pemimpin gereja dan orang-orang yang mempercayakan tanggung jawab kepada aku gitu bang. Aku pasti ya ceritain apa masalahku sampai harus pindah gereja. Menurut aku sih gitu sih bang. Dan kalau memang disetujui dan harusnya setuju sih. Berarti aku harus perlu memperjelasnya. Jadi bagi seorang Yobel pribadi ya, yang hari ini bikin lo bertahan di gereja itu karena tanggung jawab. Seandainya tidak ada tanggung jawab, bisa pergi. Mungkin pergi. Mungkin. Kenapa tidak? Nah, alasan yang bikin selain tanggung jawab lah, yang bikin seorang Yobel harus meninggalkan gereja itu dan cari gereja lain itu apa? Sebenarnya tidak harus bang. Ini lebih kepada egoku masih. Gimana tuh? Kan kalau kita bergereja ini kan fokusnya kepada Tuhan ya bang, yes. Bukan pada manusia. Nah kalau aku masih memandang manusia di gereja itu bang. Jujur aja aku masih memandang manusia. Kalau pure untuk Tuhan, ya aku ngapain peduliin mereka, ngapain aku pindah kan gitu. Cuman karena aku ada sedikit kecewa. Itu tadi ya. Itu tadi masalah itu. Yang menurut aku punya pandangan harus pindah nih. Kalau misalkan memang ada yang cocok, ya kenapa tidak? Yang sesuai dengan visi yang ada di kepala aku, bang. Apa visi yang ada di kepala lu soal gereja? Visi yang ada di kepala aku soal gereja, bang. Pasti misi utamanya persiapan, bang. Persiapan menghadapi hari zaman. Oke. Ya. Oke. Karena aku lihat gereja sekarang ini seperti udah terbuai. Oke. Kita tuh kayak fokusnya gimana ibadah supaya lebih menarik banyak orang. Oke. Gitu. Terus gimana supaya ibadah lebih terlihat wah. Nah, sementara kita lupa bahwa ini tuh sudah masuk ke fase akhir zaman menuju. Kenapa kita tidak fokus ke situ? Jadi seperti orang yang harusnya berangkat kerja jam 7 tapi baru bangun 6.50. Ketargetir. Udah gitu ketemu macet di jalan pula stres lah. Kita belum ada persiapan kan. Memang belum akhir zaman kan. Cuman ya kenapa tidak kita persiapkan aja? Kan Tuhan bilang akhir zaman itu seperti pencuri di malam hari. Ya. Gak ada yang tahu. Jadi persiapan seperti apa yang perlu dipersiapkan oleh gereja-gereja harusnya? Keintiman daripada jemaat-jemaatnya kepada Tuhan, Bang. Keintiman dengan Tuhan. Ya. Dan itu harus ada program yang terstruktur menurut aku. Benar-benar yang seperti umat sebelah. 5 waktu, contoh. Itu kan mereka punya sistem tuh. Itu bagus Bang menurut aku. Kalau kita tuh di gereja harusnya ada tuh, Bang. Harusnya ada. Kalau kita kan sebenarnya kalau Kristen ini kan fleksibel ya Bang. Bisa tidak, bisa iya. Ada yang kayak Abang bilang kemarin kan, ada yang bisa puasa, ada yang nggak bisa, ada yang nggak perlu puasa. Kalau menurut aku tuh harus dipatenkan itu sistem. Jadi kita tuh lakukan setiap hari. Oke. Dan itu wajib Bang. Wajib. Nah ini baik gereja yang aku tahu nih ya. Di MDC itu punya aplikasi namanya Ibadah Harian. Bentar mana ya? Ibadah harian. Jadi kayak gini Bangko. Ya ibadah harian, ini aplikasi ibadah hariannya. Jadi kurang lebih ibadah harian ini dimaksudkan untuk kita bisa punya keintiman pribadi dengan Tuhan. Jadi ini satu hari itu 3 kali. Mungkin kalau tadi Yobel bilang teman kita di seberang 5 kali. Nah kalau di ibadah harian ini 3 aja, mulai dari pagi, siang, malam. Pagi misalkan, pagi itu kita kasih waktu dari jam 5 sampai jam 8. Nah, terlepas lu mau bikin di jam berapa, ya terserah. Tapi range waktunya dari jam 5 ke jam 8 nih. Nah ya kan, ibadah harian pagi. Durasinya itu tidak banyak, maybe 10 sampai 15 menit aja sekali ibadah. Nanti siang ada lagi. Jam 12 sampai jam 2.
Nanti malam jam 6 sampai jam 10 malam. Jadi itu rutin day by day. Ini renungannya udah ada. Di dalam sini udah ada ayat pengantar, waktu teduh, terus dianjurkan untuk memuji Tuhan dengan lagu yang kita persiapkan sendiri. Itu bisa kalau misalnya seorang abel, seorang musisi nih misalnya, bisa sambil main musik, menyanyi. Atau kalau enggak, tidak menutup kemungkinan udah play YouTube aja sebagai pengantar kita dalam. Habis itu bacaan Alkitab, pengantar perenungan, pertanyaan untuk perenungan, lalu doa, dan seterusnya. Itu setiap hari bang, tiga hari. Salah satunya adalah itu tadi kayak abang bilang, fokus pada keintiman. Semua jemaat harus membangun itu tadi, keintiman personal dengan Tuhan. Nah, kayak kenapa ini penting? Contoh sederhananya gini lah, kayak handphone kita ini bang Bo, dipakai terus kan pasti lowbat ya. Masa handphone aja kita cas, masa iman kita nggak dicas. Jadi kalau abangku misalnya tertarik tadi membangun hubungan pribadi, balik lagi aku bisa rekomendasikan pakai ini aplikasi ibadah harian ini. Ya, jadi ini abang bisa personal lah. Nanti aku kirim lah. Jadi aku setuju banget dengan yang lu bilang bahwa keintiman itu perlu dibangun antara, karena menurut sejauh pengetahuan aku, sejauh aku pelajari bahwa kita di kekristenan nih, ini bukan bicara soal agama, tapi bicara soal hubungan. Bukan tahu siapa Tuhan, tetapi bagaimana hubungan lu dengan Tuhan. Tahu Tuhan, semua orang tahu siapa itu Yesus. Bagi orang yang percaya dia Tuhan, oke dia Tuhan. Tapi yang nggak percaya mungkin dia adalah sosok yang rambutnya gondrong, pakai jubah gitu. Tahu karena fotonya ada di mana-mana. Tetapi kalau misalkan di meja ini, di sini ada Yesus, di sini ada kita berdoa, dan kemudian dia tanya ke kita, guys, hubungan kita ini mau dibawa kemana? Nah, itu kan stres kita jawabnya itu. Ya kan pusing kita kan, jadinya gimana tuh ya? Iya. Nah, kan dia tidak tanya, gimana bro, minggu kemarin main musiknya berapa lagu yang bikin, kan nggak gitu. Benar. Berapa isi amplop lu kemarin bro? Kan nggak gitu ditanya dia kan. Dia palingan tanya, apakah kamu mengasihiku? Pasti kita bilang iyalah. Terus dia tanya, gimana cara lu mengasihi dia kan? Itu sih. Sambil makan pisang goreng, biar obrolan kita makin mantap nih. Ini hari yang baik ini ya. Amin. Aku tuh berharap gini men, obrolan semacam ini itu perlu kita perdengarkan kepada generasi kita. Lu mewakili Gen Z, aku mewakili milenial. Ya kan? Jadi ini sengaja sebagai aku mau bikin podcast ini, salah satunya adalah ya mengedukasi orang. Jadi kayak misalnya ada yang sakit hati dengan gereja, ya kenapa lu sakit hati dengan gereja? Lu bisa ngomong di sini. Ada yang bilang, oke, aku setuju pindah gereja. Ya alasan lu mau pindah gereja itu apa? Benar, memang ada alasan yang alkitabiah, atau jangan-jangan lu pindah hanya karena itu tadi bahasa lu, karena ego doang, karena tidak puas, lu sakit hati, ya kan? Nah, kan namanya cinta dan komitmen itu kan bukan karena semua mulus. Tapi ketika lu diludahi, lu masih cinta, aku pikir itu baru cinta. Kan Yesus kan gitu ya? Iya, pikul salib, jalan dari istana siapa itu naik ke Golgota kan diludah-ludah itu. Kalau dia nggak setia kan juga mungkin, udahlah, capek apa sih kalian ini, kan? Tapi dia nggak memilih itu, dia tetap nggak apa ini karena aku cinta orang-orang ini, jadi aku tetap jalan. Nah, itu sih. Nah, jadi di sini itu sebagai ini balik lagi, aku buat podcast ini bukan untuk menyinggung sinode, menyinggung satu merek gereja tertentu atau satu pendeta tertentu, tidak. Di sini cuman gini, ini sebagai wadah untuk orang curahkan keresahan orang-orang. Harapannya kalau bisa ini menjadi corong gitu ya, supaya suara-suara keresahan ini bisa didengar oleh gereja. Supaya itu tadi, orang jangan menjauh dari gereja. Karena harusnya gereja ada untuk mempersiapkan orang, salah satunya kayak tadi kau bilang, kita ini tidak selamanya ada di dunia ini.
kita akan kembali ke rumah kita yang sesungguhnya. Karena aku menganut kepercayaan bahwa surga dan neraka itu pasti. At the end of the day, semua orang bakalan menuju kepada kekekalan. Cuman di kekekalan itu hanya ada dua. Surga yang kekal atau neraka yang kekal. Tidak ada, kalau di sini kan kita masih pilih. Gua mau pisang goreng nih, aku mau kopi ini, aku nggak mau ini, masih banyak pilihan. Nanti menu kita minta banyak pilihan. Tetapi kan di kekekalan kan nggak ada banyak menu pilihan, cuma ada dua. Surga yang kekal atau neraka yang kekal. Gak bisa di tengah-tengah gitu. Gak bisa di tengah-tengah. Atau jaga gerbang aja gitu. Gak ada yang bilang gini, yaudah, lu di dunia ini bikin dosa banyak-banyak, jadi waktu sampai sana Tuhan lempar lu ke neraka, lari lewat neraka. Kayak gitu ceritanya, Bang. Walaupun ada beberapa orang yang denial ya, aku tahu lah, selalu bilang nggak, orang masuk neraka itu kita nggak punya hak untuk menentukan siapa masuk surga dan neraka. Ya kembali lagi kepada perspektif orang pribadi. Tapi kalau nanya ke aku, ya gue akan bilang kita harus mempersiapkan diri. Nah, itu keputusan itu ada di pilihan, itu ada di tangan kita. Kita dikasih kehendak bebas untuk menentukan. Dan itu bukan nanti. Keputusan itu dimulai dari sekarang. Jatuh bangun, ya it's normal karena kita masih manusia. Tapi selalu hidup dengan apa? Persiapan. Lu merasa udah jatuh, oke. Gue ada jatuh di Tuhan, kasih gue kekuatan untuk bangkit lagi. Jadi kalau lu udah jatuh, jangan menjauh dari Tuhan. Lu harus balik ke Tuhan untuk dia bisa pulihkan lu. Ada orang kan gini, jatuh dalam dosa kan dia bikin, tunggu aku bertobat dulu, aku balik ke Tuhan. Yang mana lu mau bertobat di mana? Iya. Orang jalur pertobatan aja lu hindarin gitu. Di mana pertobatannya, bro? Ya. Kayaknya tidurnya terlalu miring kan ya. Terlalu banyak minum tua kayaknya. Nah, itu. Jadi kalau bro tanya ke aku, kenapa aku bikin ini, semua tujuannya cuma satu tadi. Mengedukasi gereja agar supaya para pemimpin ini, aku sampai hari ini setuju bahwa nobody is perfect in this world. Termasuk pendeta kita, termasuk orang tua kita. Tidak ada orang yang sempurna. Semua punya kelemahan, termasuk kita juga. Kita punya kelemahan. Tapi bagaimana kelemahan-kelemahan, kekurangan kita itu tidak membuat kita saling bermusuhan, berjauhan. Tapi bagaimana kita cari titik temu. Nah, menurut gue titik temu itu adalah salib Kristus itu. Ngomong pengampunan, dia udah lebih dahulu tunjukkan. Ngomongin cinta, dia udah dulu tunjukkan. Dan dia cuma bilang, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dia ngomongin kasih itu bukan karena sebuah teori, enggak. Ini real life gitu loh. Karena dia telah lebih dulu melakukan. Dia lebih dulu sudah tunjukkan. Tinggal sekarang, orang-orang yang mengaku sebagai pengikutnya mau nggak melakukan itu. Gitu. Mau nggak ketika lu dikritik lu menerimanya? Mau nggak ketika lu diajak lakukan satu pelayanan pengorbanan lu mau melakukannya? Atau jangan-jangan semua ini kita lakukan karena udang di balik batu aja gitu, atau transaksional gitu ya? Ada tujuan tertentu kayak gitu. Tapi Itu kebanyakan gereja kayak gitu sekarang. Orang ke gereja kayak gitu. Kebanyakan. Ya, aku nggak ngomongin itu, tapi memang kadang faktanya begitu sih. Iya kan. Oke, ini kita kembali ke amplop tadi nih. Oke, siap. Jadi menurut lo, yang pertama, perlu nggak orang melayani dikasih amplop? Menurut aku, Bang, ini sulit sih pertanyaan. Mungkin dari gereja sendiri ya, menurut aku perlu, Bang. Perlu. Walaupun sebenarnya aku juga sedikit bertentangan dengan itu, cuman menurut aku tetap perlu. Kenapa? Karena ya kita percaya sih, memang kalau kita melayani Tuhan kan pasti akan cukupkan kebutuhan kita. Nah, siapa tahu salah satu cara Tuhan mencukupkan kebutuhan kita lewat melalui amplop itu. Oke. Kan ada juga gini, Bang. Kita mungkin dikasih dari gereja. Nah, tapi kalau kita merasa sudah dicukupkan oleh Tuhan, kita bisa tolak amplop itu, Bang. Ya. Jadi tetap ada peluang untuk Tuhan memberikan kita berkat melalui amplop. Bagi orang-orang yang belum terberkati secara finansial gitu, Bang. Karena kan ada juga yang udah financial freedom, dia melayani cuma buat untuk Tuhan aja, dia udah nggak ngurusin uang lagi. Nah, itu kan
dia bisa menolak amplop itu, bahkan dia yang ngasih kan. Ya. Kalau untuk kalangan seperti saya masih Ya. menengah ke bawah ini bang, jujur sih masih. Berarti gini ya, oke lah. Berarti perspektifnya ini yang aku tangkap nih ya. Ya. Berarti perspektifnya gini, amplop ini diperlukan ketika ada kebutuhan. Ya Benar. kan, kebutuhan. Itu harusnya begitu. Berarti untuk teman-teman para pelayan juga perlu buang mentalitas, lu jangan melayani karena amplopnya. Ya. Ya kan? Kalaupun memang ada karena lu lagi butuh, udah terima. Tapi kalau misalkan lu udah cukup gitu ya, lu merasa uang bensin lu ada, ya udah nggak usah terima. Ya. Gitu bang. Nah, aku ngomong begini nih by pengalaman juga nih, Bang. Selama di Bandung itu, aku kan kuliah 5 tahun di Bandung. 4 tahun selesai kuliah, 1 tahun penuh saya ambil melayani di salah satu gereja. Cukup besar memang. Hari Minggu itu aku berani korbanin uang makan pagiku hanya untuk bayarin transportasi untuk pergi pelayanan dan pulang. Orang sih nggak percaya itu, aku bilang, tapi faktanya begitu. Di Batam sendiri pun, di beberapa gereja, kayak kadang aku main musik, kadang khotbah, kadang di beberapa gereja yang kasih amplop aku harus balikin. Ya. Kayak habis khotbah mereka kasih amplop, aku bilang kayak gini, aku percaya ada dorongan suara hati bilang udah nggak usah terima. Mereka bersyukur kalau ada gereja yang izinkan punya kesempatan space orang bisa main musik dan menyembah. Ya harusnya melihatnya begitu kan. Tapi kalau kita melihat, oh kalau nggak ada aku pelayanan nggak jalan, waduh. Iya. Waduh. Iya. Jadi ini self center kan itu. Ya kayak gelas ini dia bilang, harus bersyukur kalian. Kalau nggak ada aku nggak ada kopi nih, waduh. Bro, lu harus tahu di dunia ini gelas bukan cuma lu. Benar. Itu bang, itu nilai hidup. Itu sih. Ini udah lumayan panjang lebar nih kita ngomong nih. Seruput dulu bang. Serobot. Tunggu ya, mana aku kirim yang tadi abangku Yobel. Apalagi ya? Ini abang ini pendeta. Iya. Nampaknya nggak kayak pendeta aja. Nggak kelihatan. Karena aku nggak pakai baju-baju yang Iya. jubah kebesaran gitu. Benar. Karena aku merasa siapa lah aku ini bang. Aku hanya pengen orang melihatku lebih dekat. Karena ini sih nggak salah juga pakai jubah kebesaran gitu-gitu, orang lihat, oh itu pendeta. Bagus, cuman tapi orang kenal kita kan dari jarak jauh. Tapi ketika aku menunjukkan aku tidak seperti itu dan lebih ngobrol semeja kayak gini, lebih makan kayak gini, lebih jalan, karena orang kenal kita lebih dekat. Disitulah siapa sebenarnya seseorang ketika kita dekat. Ya. Itu baru kita tahu. Aku aja kaget loh bang. Apa? Kan kita ketemu pertama pas kita main musik bareng tuh pelayanan. Tiba-tiba minggu depannya abang khotbah, aku main musik. Oh, khotbah. Kok bisa gini ya? Kaget aku bang, serius. Pendeta rupanya. Kaget serius. Itu. Iya. Ya. Sampaikan lagi sama orang ini sama Juan. Ternyata pendeta. Ya balik lagi itu filosofi hidup aja sih. Aku pengen tidak ingin ada space jarak antara kita. Aku nggak mau itu. Hanya karena gelar. Hanya karena nggak mau aku. Aku ya kayak gini lah semeja sama-sama. Abang berarti lulusan mana? S1-nya di Bandung. S2. Ya doakanlah supaya kalau bisa S2. Lagi mau lanjut ini. Insya Allah. Amin. Oke, ini pertanyaan terakhir nih. Seandainya lo jadi pemimpin, lo tiba-tiba jadi pemimpin nih, apa hal pertama yang bakalan lo rubah di gereja sehingga gereja lo bisa relate dengan anak-anak muda di gereja lo? Yang pertama aku rubah emang. Ya, Mungkin struktur bang. struktur. Kenapa struktur? Menurut aku sih bang, karena dalam struktur gereja itu agak tumpang tindih ya, atau ada yang satu merangkap, jadi satu orang tuh tanggung jawabnya merangkap 2 atau 3. Menurut aku itu kurang efisien. Kenapa? Karena orang itu jadi terpecah gitu, terpecah fokusnya, dia nggak bisa betul fokus untuk satu bidang itu. Jadi fokusnya itu menambah SDM yang mumpuni bang, untuk bisa mengambil alih daripada bidang-bidang yang ada yang dirangkap tadi itu bang.
Jadi satu orang masing-masing handle satu, dan dia itu harus benar-benar kompeten di bidang itu, benar-benar sesuai. Jadi ibadah itu bisa sistematis ya, dan lancar. Karena kan seringan kan kita asal pilih aja tuh, ini kayaknya lebih asik orangnya, sekedar asik doang, tapi kita nggak lihat dia itu punya kemampuan nggak di bidang itu. Oh, Gitu Bang. harusnya begitu ya, struktur Harusnya ya. begitu, struktur. Jadi menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat. Benar. Oh, keren banget. Oke nih, lu kan aku yang sepengetahuan aku melayani di musik, aktif di youth, di gereja lu, juga termasuk menerima panggilan melayani di beberapa gereja. Itu kan melayani ini kan untuk Tuhan ya. Pasti. Siapa Tuhan buat diri lo? Siapa Yesus sebagai seorang Yobel? Yesus Bang. Orang yang bukan orang, kita bilangnya apa ya? Pribadi ya. Pribadi yang benar-benar aku andalkan di saat aku jatuh serendah-rendahnya, Bang. Mungkin aku bisa sering terkadang lupa tuh Bang sama pribadi tersebut kan. Misalkan aku lagi di situasi yang terlalu asik dengan dunia aku sendiri, Euforia, lagi happy. Tapi di satu sisi saat aku jatuh, benar-benar jatuh Bang. Satu nama yang terlintas cuma Tuhan Yesus. Oh ya. Cuman itu. Aku nggak bisa terpikirkan apa-apa lagi, entah orang tua aku enggak. Pasti Yesus yang pertama kali aku sebut dalam hati. Wow. Dalam situasi terdesak sering Yesus pasti. Padahal itu di kondisi aku lagi misalkan lagi main sama teman-teman yang istilahnya berandal lah gitu kan. Tapi pasti kalau di situasi tersudut, aku pasti nyebut nama Yesus gitu. Jadi kayak udah tertanam sih Bang. Dan itu juga yang membatasi aku nggak masuk ke pergaulan bebas. Selalu ada kayak keluar tuh nama Yesus sudah mati tuh. Jadi kayak masih ada Yesus dalam hatimu. Masih ada Yesus dalam dirimu. Jangan gitu Bang. Itulah puji Tuhan yang aku bisa membatasi diri dengan pergaulan bebas zaman sekarang itu gara-gara masih ada Yesus dalam diri itu. Kalau udah nggak ada? Nggak mungkin ya. Oh, iya. Nggak mungkin. Sampai mati Bang. Mati ya. Jadi betul, Fufu itu bukan lo ya? Ya Bel, thank you udah mau ngobrol sini. Aku berharap obrolan kita ini bisa jadi. Ini udah rekam Bang? Udah lah. Alamak. Thank you ya. Alamak. Kata belum kan nih Bang? Kalau aku bilang belum kan pasti omongan lu udah teratur kan, jadi nggak natural. Tahu gitu.